sudah hadir di sini. Yang akan diperkenalkan oleh moderator. Kali ini yang akan membuka untuk Insitalk ini adalah Bapak Irfan Irawanji yang mewakili Wahyudi Akbar, Ketua PNSI yang sedang berhalangan. Nah, Irfan Irawanji adalah juga Presiden dari MCF Indonesia, Meta Coach Foundation Indonesia. Jadi tanpa berpanjang kata, silakan untuk Irfan memperkenalkan mengenai PNSI. Terima kasih Bu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang teman-teman. Ini adalah acara Insitalk, tepatnya acara dari Perkumpulan Neurosemantics Indonesia atau PNSI. Nah, PNSI itu apa sih? PNSI itu adalah sekumpulan para neurosemantics trainer yang ada di Indonesia. Walaupun kita adalah para trainer yang adanya di Indonesia, tapi PNSI sendiri itu sudah terafiliasi dengan neurosemantics yang ada di global, yaitu Institute of Neurosemantics. Nah, International Society of Neurosemantics ini worldwide itu terbentuk dari sebuah tim yang dimananya ada International Leadership Team yang hari ini kebetulan saya mewakili Wahyudi Akbar sebagai ketua dari PNSI dan Institute of Neurosemantics Indonesia dari leadershipnya yang akan mewakili kita di Indonesia di sini. Nah, presiden direkturnya sendiri dari ISNS atau International Society of Neurosemantics itu David Murphy dari Meksiko. Total ISNS itu memiliki 14 institut di seluruh dunia. Total ada 500 lebih trainer, dan mereka yang sudah pernah mengikuti neurosemantics practitioner itu ada sekitar 10.000 orang, dan bahkan 3.000-nya sudah mengikuti master practitioners. Dan di bawah PNC sendiri atau ISNS sendiri ada Meta Coach Foundation yang secara globalnya itu diketuai oleh Sean Dwyer dari Australia, dan Meta Coach seluruh dunia itu ada 5.000 orang. Nah, kita juga terafiliasi dengan banyak institut yang ada di negara-negara lain. Contohnya paling dekat dengan kita itu adalah yang di Malaysia, lalu ada yang di Filipina, itu yang di Asia. Lalu ada China, ada Latin Amerika, ada Skandinavia, USA, Australia, Brazil, maupun Egypt dan juga North Africa, dan bahkan yang ada di Afrika dan Europe. Nah, ini institut-institut yang ada di seluruh dunia. Kita sendiri di Indonesia, total itu kita total sekarang berapa? Oh, sebelum totalnya ya. Berarti kita sendiri sudah mulai terbentuk dari tahun 2009. Ketika terbentuk antara Bu Mariani Eng, Yudi Akbar, lalu Pak Utoro, lalu dulu ada namanya si Gemi Fatim Isa yang sekarang sudah tidak ada. Tapi ini semua adalah mereka-mereka yang mencikal bakalkan Institut Neurosemantics of Indonesia. Nah, kontak personnya saat ini masih Bu Mariani, lalu website kita di neurosemanticstripindonesia.com. Jadi nanti ini semua akan direkam, dan bagi teman-teman yang mau nonton rekamannya nanti akan bisa lihat di website dan juga di YouTube kita. Lalu di Indonesia sendiri sejak dimulainya bahkan secara neurosemantic sendiri dimulai di tahun 2023, mulainya dari Indonesia Community of Neurosemantics, ICONS yang diprakarsai Ibu Mariani Eng sebagai yang membawa neurosemantics Indonesia. Lalu di Maret 2022, Perkumpulan Neurosemantics Indonesia atau PNSI sendiri berdiri secara hukum. Jadi kita sudah punya hakinya, kita juga sudah punya perkumpulan dan yayasannya sendiri. Nah, ketua umumnya saat ini adalah Wahyudi Akbar, dan saya sebagai Direktur MCF Indonesia yang merupakan juga bagian dari PNSI. Total kita ada 28 NS Trainer seluruh Indonesia. Yang ini baru saja terakhir itu penambahannya kemarin yang baru pulang dari Malaysia di tahun ini. Sebelumnya itu ada 17 dari sejak tahun 2019. Sedangkan saya sendiri angkatan ketiga, lulusnya di tahun 2016. Nah, total Meta Coach yang juga tergabung di dalam Institute of Neurosemantics Indonesia ada 129 orang. Dan yang paling baru juga adalah bulan Maret tahun lalu. Jadi itu di mana kita mulai menambah lagi Meta Coach di Indonesia. Nah, kenapa kita ada di sini? Neurosemantics itu adalah bagaimana kita mengendalikan pemaknaan-pemaknaan yang kita miliki untuk kita bisa berperilaku dengan baik. Fokusnya adalah mengaplikasikan apa yang kita tahu. Bagaimana kita bisa tahu, lalu kita menutup closing, knowing, doing gap kita, supaya kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, sebagai our highest potentials. Tujuan kita adalah menghilangkan gap antara tahu dan bisa.
Kenapa? Karena kita punya banyak sekali ide, kita punya banyak sekali potensi. Dan apa yang kita inginkan adalah untuk setiap orang yang bahkan ikut belajar hari ini, ataupun siapapun yang nanti mungkin dengar rekamannya, kita pengen semua orang yang belajar neurosemantics itu bahkan mulai mengetahui bahwa saya ternyata punya lebih dari apa yang bisa saya lakukan. Saya punya segala potensi yang perlu saya keluarkan, yang perlu saya unleash supaya kita bisa experiencing our great ideas. Kita bisa menikmati ide-ide hebat kita dan kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, co-foundernya sendiri adalah namanya Michael Hall, ini guru kita semua. Dia seorang entrepreneur yang tinggalnya di Rocky Mountains di Colorado, di Grand Junction tepatnya. Sudah mengikuti private therapy selama 20 tahun, NLP Training Center dia sudah berdiri lebih dari 10 tahun, dan bahkan dia adalah seorang modeler. Dia yang memodel segala pengetahuan. Salah satunya adalah yang kita belajar hari ini tentang parenting. Maka kita akan belajar bagaimana tentang parenting yang dimodel dari para mereka yang sudah sangat ahli di dalam parenting atau sebagai orang tua yang sudah melakukan yang versi terbaik dari diri mereka. Nah, Michael Hall sendiri adalah seorang yang juga sudah pernah bekerja dengan Bandler, pencipta dari NLP, dan bahkan dia menulis sekarang sudah hampir lebih dari 70 buku. Bukan hampir lebih, kayaknya sudah lebih dari 70 buku dengan buku yang terakhirnya. Dan beliau sendiri yang mengajarkan kita semua secara langsung, maka sanadnya jelas. Dan karena beliau adalah seorang yang suka sekali dengan psikologi, apa yang kita pelajari hari ini juga akan didasari dari beberapa psikologi, termasuk cognitive behavior, rasional emotif, lalu juga kita belajar tentang positive psychology dan self-actualization psychology. Nah, kita bisa dihubungi kalau misalnya teman-teman nanti setelah sesi ini lalu tertarik untuk lebih mengenal tentang neurosemantics, bisa ke website kita neurosemanticstripindonesia.com, Facebook di Indonesia Neurosemantic Institute, atau Instagram di MCF Indonesia, dan semua rekaman akan ada di YouTube-nya Neurosemantics Indonesia. Nah, saya harap teman-teman bisa menikmati momen ini karena ini adalah cikal bakal kita untuk bisa berbagi apa yang kita tahu sebagai neurosemantics trainers, dan yang kita harapkan adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, lalu apapun yang didapatkan bisa dikerjakan supaya kita semua bisa unleash our potentials, menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, itu saja. Saya selamat menikmati waktunya. Saya yakin di sini teman-teman bisa belajar banyak dari kedua narasumber kita hari ini, dan ini pasti menjadi sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untuk jadi seperti itu. Jadi nikmati waktunya untuk belajar dan jadilah versi terbaik dari diri kita. Terima kasih. Oke, thank you Van untuk pembukaan dan perkenalannya mengenai PNSI. Teman-teman, pada hari ini saya akan menginformasikan beberapa hal yang tata aturannya lah ya, supaya kita melakukan Zoom ini dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang optimal. Jadi teman-teman silakan untuk membuka kameranya. Kami akan senang sekali untuk dapat memandang wajah teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, gitu ya. Untuk kami juga melihat ekspresi-ekspresi dari Bapak Ibu, jika berkenan dan jika memungkinkan. Dan terima kasih untuk tetap mute ya suaranya agar kita bisa mendengarkan para narasumber kita ini dalam memaparkan materinya. Sorry, ada yang Pak Harun boleh tolong di mute ya Pak. Oke. Dan waktu kita adalah 1,5 jam, yang tadi sudah kita buka dengan beberapa menit gitu ya. Nanti akan ada pemaparan dari 2 narasumber kita, yaitu neurosemantic trainer, yang waktunya adalah kurang lebih 1 jam. Dan selama pemaparan silakan saja kalau Bapak Ibu ada pertanyaan gitu ya yang muncul, untuk dituliskan di dalam kolom chat. Nanti moderator akan membantu untuk membacakannya ya. Dan kemudian karena kita sekarang melakukan sesi ini secara online, ada kemungkinan kita terlempar gitu ya, internetnya putus. Jadi silakan kembali lagi dengan menggunakan Zoom link yang sama. Kami akan masih ada di sini sampai 1,5 jam ke depan. Dan kemudian apa yang tadi juga dikatakan bahwa ini akan direkord. Oke. Sebentar ini. Akan direkord dan sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali ya pemaparan ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu moderator kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Ari Kusuma Dewi. Beliau adalah seorang, silakan Mbak Ari ya. Beliau adalah seorang NS trainer juga,
dan seorang youth development trainer and coach gitu ya. Founder dari My Life Path Training for Teenager. Jadi beliau ini memang adalah spesialisasinya di kalangan remaja. Jadi menyebut dirinya sebagai sahabat remaja. Thank you. Dengan demikian saya akan menyerahkan kepada Mbak Ari untuk memoderatori sesi ini selanjutnya. Thank you. Thank you Mbak Mimi. Mbak Mimi, selamat sore. Assalamualaikum buat semuanya. Apakah suara Waalaikumsalam. saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Mbak Ari. Oke, makasih banyak. Happy sekali saya sore hari ini karena pada saat disampaikan bahwa siap nggak Mbak memoderatori dua bapak-bapak keren yang sangat aware terhadap perkembangan dan development anak-anak remaja, saya langsung bilang mau. Dan kondisinya juga saya saat ini tidak di rumah, tapi saya paksakan untuk bisa mendampingi dua trainer keren ini. Nah, saya akan perkenalkan siapakah narasumber di InsiTalk pada sore hari ini. Oh ya, InsiTalk pada sore hari ini berjudul atau bertemakan komunikasi efektif dengan anak remaja di saat konflik. Dan pembicara pertamanya adalah Kang Purnama Priyatna. Lambaikan tangan Kang Pur. Beliau adalah pakar, trainer, and coach. Dan dia pun punya kelas yang banyak sekali. Saya akan perkenalan satu-satu. Kang Purnama Priyatna. Beliau adalah neurosemantic trainer. Kemudian beliau juga adalah leadership coach. Saya akan bacakan, tapi ini saya akan bacakan secara cepat karena kalau enggak akan satu hari satu malam. Certification-nya nih, NLP Neurosemantic Trainer, Colorado USA, Associate Certified Meta Coach Foundation, Master Neurosemantic NLP International Society of Neurosemantic Certified Meta State Practitioner, International Society of Neurosemantic. Dan beliau adalah founder dari Connect and Lead. Dan mempunyai banyak kelas-kelas training, communication inside out, kemudian kelas bicara, kelas bertanya, kelas kalibrasi. Nah, bertanya, bicara, kalibrasi aja kelasnya beda-beda. Kalau mau tahu lebih lengkap beliau, kepoin Instagramnya, Purnama Priyatna. Pembicara kedua, langsung saya perkenalkan. Lambaikan tangan, Ko Lukito Sutanto. Aku tuh bahagia banget dan bangga karena aku sebagai teman belajarnya melihat para bapak-bapak keren ini ada di sini. Nah, Pak Lukito ini hari ini sudah siap mengerjai saya karena memberikan CV-nya yang sangat panjang. Nah, beliau ini experience 25 tahun di bidang pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan anak-anak, bahkan beliau adalah founder. Saya baca. Experience 25 tahun memimpin dan mendirikan lembaga yang menginspirasi pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Pendiri National Global School, NGS Academy, kemudian Sekolah Tanpa Tembok, Komunitas Anak Indonesia, pembicara TEDx Newcastle University. Wow. Dan beliau sangat fokus sekali terhadap anak-anak. iPad 3 boleh. Beliau bekerja di sekolah yang membuatnya mulai dari konteksnya, kontennya, dan pengalaman dalam konseling, terapi, dan pembinaan. Karena di sekolah sangat senang menerima anak-anak yang challenging. Nanti apa itu anak-anak yang challenging? Nanti Ko Lukito akan, saya enaknya manggil Ko Lukito, Pak Lukito ya. Maksudnya satu Kang Pur, yang satu Pak Lukito. Abang Lukito. Oh, abang, oke, Abang Lukito. Abang Lukito ini di sekolah yang punya program khusus karena mereka mengaccept challenging kids. Menghandle tentang, bukan hanya itu aja, beliau juga menghandle tentang isu parenting dan pernikahan. Oke, kita langsung berikan kepada pembicara pertama kita, Kang Purnama Priyatna, untuk kita membahas tentang teenager, tentang remaja, dan bagaimana melakukan komunikasi efektif. Aku yakin banget, karena memang pakar communication ada di sini, dan pakar remaja dan parenting pun akan di sini. Dan uniknya lagi, biasanya ketemunya ibu-ibu, ini bapak-bapak. Thank you para ayah. Monggo Kang Pur.
Kasih aplaus untuk Mbak Ari. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman, Bapak Ibu. Tampak dalam layar kaca ada Mbak Mimi, Mbak Ari, Ko Irfan dengan menyampaikan sanad. Wah, ini menarik kalau Ko Irfan udah bicara sanad. Yes, sanad karena kita sama-sama belajar di Michael. Ada Pak Lukito juga yang Pak Lukito ini yang disebut oleh Ko Irfan tadi sebagai expert. Kalau saya sebagai practitioner parent selama usia anak saya. Dan saya kebagian tadi tuh pada saat the why-nya disampaikan oleh Ko Irfan dengan baik sekali. How to applying gap antara knowing and doing. Itu kenapa saya sangat senang sekali ketika diminta oleh Mas Edgar, Mbak Mimi, dan juga Mbak Ari untuk sharing bersama di sini. Ada juga dalam layar kaca saya ini ada Pak Utun. Aduh, ya kesepuhannya. Wilujeng Sonten, Pak Utun. Bang. Nuhun Kang, alhamdulillah. Oh, izin ya Pak Utun ya. Ada yang tidak seperti tadi sekitar ada Mas Agung, ada Mas Andra juga, ada beberapa teman-teman. Thank you sudah hadir. Karena ini talk, jadi bukan training, bukan workshop, bukan seminar, just talk. Sambil yang lain juga ikut talk, is okay, kencana. Dan kalau boleh di-mute, boleh. Kalau tidak pun ya tak mengapa. Suasananya suasana santai. Teman-teman, untuk memulai, saya ingin tahu teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini, yang memiliki remaja di usia 10-19 tahun dan atau saat ini sedang berhubungan atau membangun relasi, apakah itu educator, ataukah itu bimbel, atau apapun berhubungan remaja, boleh sampaikan, saya Kang, di chat. Silakan, sambil saya siap-siap materi. Dan di pertengah jalan bila ada chat, silakan nanti Mbak Ari akan bacakan pada saat forum Q&A. Dan saya ingin membuka sepanjang 25 menit tersisa. Kita akan bicara banyak tentang komunikasi efektif dengan anak remaja di saat konflik. Pertama, tentang komunikasinya itu sendiri. Komunikasi yang kami pelajari di sini adalah tentang bagaimana kita, secara pemaknaan, komunikasi itu sendiri adalah bagaimana kita mendapatkan respon. Bagaimana respon yang akan kita dapatkan, bagaimana upaya-upaya kita agar respon sesuai dengan yang kita harapkan. Karena boleh jadi ketika kita berkomunikasi, rupanya pengen dipahami, pengen didengar, tidak terjadi. Sehingga responnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan tentang komunikasi. Sehingga komunikasi ini teman-teman boleh jadi setelah saya belajar, oh rupanya saya anggap itu sebagai komunikasi, padahal saya baru bercakap-cakap. Padahal baru bertukar kata-kata saja. Maka kemudian saya mencari tahu, apa itu komunikasi? Dan emang apa yang membedakan dengan bercakap-cakap? Ini nanti akan disampaikan di penghujung atau di tengah-tengah. Saya akan bacakan terlebih dahulu chatnya. Untuk memantau, saya Kang, oh banyak juga ya. Yang ternyata memang teman-teman hadir di sini boleh jadi untuk memahami, understand the teenagers. Wah, oh banyak banget Mas Andra. Oh ya Mas Andra jelas punya putra-putrinya masih lagi remaja-remajanya. Dan saya putranya usia sekarang kelas 2 SMP. Usia berapa tahun? 10 kalian dulu. 13 tahun. King Zaumam Al-Ghazali. Kerepotan-kerepotan yang saya dapatkan ketika berhubungan dengan anak saya yang beranjak remaja, meninggalkan masa kanak-kanak, adalah rupanya sama seperti pengertian the meaning of communication is the response you get. Bahkan ketika saya belajar sejak 2015, teman-teman, tadi disampaikan di CV, yaitu namanya neurosemantics, dan teman-teman hari ini hadir di sebuah event. Di sebelah kiri atas ada neurosemantics. Saya belajar neurosemantics yang memang intentionnya adalah untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk memahami istri saya, pasangan saya, dan juga untuk memahami anak saya. Apa yang terjadi? Rupanya, tahun 2020, saya mendapatkan kesempatan, kalau Pak Lukito tadi bicara di TED Talk, kalau saya bicara di TOS ID, sama-sama pakai bahasa Inggris, hanya bedanya ini lokal. Dan saya
materi saya tentang listening. Suatu ketika, saya lagi membuat artikel di depan laptop. Kingza, anak saya, saat itu dia memasuki usia 10 menjelang 11 tahun. Dari belakang berbisik, sambil ngintip ke laptop. Papi, ngajarin listening, sama aku aja nggak pernah listening. Guys. Feedback yang didapatkan dari putra saya, sontak membuat saya kaget awalnya. Kaget karena tak diduga tadinya anak. Saya biasa mendelivery sebuah training, kemudian meminta feedback. Saya biasa memfasilitasi sebuah sesi coaching, kemudian meminta feedback dari benchmark, dari Ko Irfan, dari Pak Pras, dari Bu Mar, dari Mas Wahyudi. Tapi this kind of feedback yang disampaikan oleh putra saya, hampir saya menolaknya. Hampir saya kemudian kebingungan karena di dalam pikiran saya ada pemikiran-pemikiran yang make sense. Karena kalimat pembukanya adalah papi. Ngajarin komunikasi, ngajarin listening. Sama aku aja nggak pernah listening. Dari situ saya tutup laptop, kemudian dia sepintas lalu saja. Kemudian saya ke kamar mandi, sebagaimana bapak-bapak. Saya tidak perlu cerita ngapain di kamar mandi. Kemudian saya setelah rilis, saya keluar, saya memikirkan, oke. Di situ saya malah muncul, setelah rasa kebingungan, kaget, shock tadi, rasa syukur. Kenapa bersyukur? Karena ia menyampaikan, ia secara asertif menyampaikan informasi tersebut. Dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa ada kejadian itu. Sehingga saya tahu bahwa anak saya itu merasa tidak didengar oleh orang tuanya, oleh saya sebagai ayahnya. Rasa syukur karena kemudian saya membayangkan lagi betapa kalau saja pada saat itu anak saya tidak menyampaikan feedback, sehingga saya jadi tidak tahu dan saya perilaku, karena belajar neuro-linguistic programming itu adalah juga belajar komunikasi, itu juga membentuk attitude, not only the skill, it's not about communication skill, at the end sebagai sebuah attitude, how you attitude komunikatif. Saya membayangkan betapa ia kemudian tidak didengar, karena tidak dengar ia tidak merasa dipahami, dan kemudian akan mencari orang-orang atau sekelompok ataupun seseorang ataupun sesuatu yang buat ia mau mendengarkan. Dan karena mau mendengarkan, kemudian ia merasa bahwa ini yang memahami saya mah bukan papa saya, bukan mami saya, bukan orang tua saya, ini orang yang memahami. Dan ketika ia menyukai seseorang yang memahami dia, dan yang memahami dia ternyata sesosok atau sekelompok yang membawa ada sesuatu yang membahayakan kelak. Itu dimasakin baju itu biasanya disumbangin oleh Iya, memang gitu dah, suka gitu, nggak apa-apa. Bisa dibayangkan, wah saya langsung bersyukur. Kemudian saya menerima, ya Allah saya terima feedbacknya, tampi saya feedbacknya dari putra saya. Lalu kemudian mau ngapain nih? Berarti saya perlu lagi memahami. Bukan memahami anak saya, bukan. Tapi memahami tentang diri saya sendiri. Seberapa, how I understand about myself. Berarti masih ada gap. Kata Ko Irfan tadi, ada gap antara knowing and doing gap. Ini saya dapati fase-fasenya. Pertama saya kaget, setelah kaget saya bersyukur karena ia kemudian menyampaikan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Tuhan Engkau kirimkan kejadian tersebut. Dengan begitu saya jadi tahu betapa saya kemudian dianugerahi
kesempatan untuk memperbaiki diri dan saya menerima. Apa artinya bahasa Inggrisnya apa? Tapi saya tahu bahasa Indonesianya. Kenapa nyari bahasa Inggris ya? Jadi we cannot change what we don't accept. Kita tidak dapat mengubah sesuatu yang kita tidak dapat terima. Maka saya terima itu feedback. Kemudian saya berupaya untuk memahami lagi diri saya lebih dalam tentang apa? Tentang komunikasi. Kepada siapa? Kepada diri saya, kepada orang lain, kepada pasangan, anak, orang-orang yang saya bangun relasinya. Kemudian saya ubah. Saya perlu kemudian secara konsisten mengubah diri saya lebih baik dari diri saya sebelumnya. Jadi saya kemudian teman-teman at the end, ada momen di mana jadi sensitif, jadi peka. Saya mengambil state untuk kemudian, oke, setiap bicara pastikan bahwa saya sudah on the state, udah dalam kondisi sikap mental bisa menerima, sehingga ia pun bukan hanya merasa didengarkan, juga tahu bahwa saya mendengarkan. Jadi bukan hanya saya mendengarkan, tapi juga make sure bahwa pasangan saya dan kebetulan putra saya ini, dia tahu bahwa saya mendengarkan. Dan itu kemudian saya tanyakan lagi, setahun atau 2 tahun kemudian, bagaimana King sekarang papi sudah listening belum? Dan anak ya namanya remaja, ya, lumayan. Ya wis, alhamdulillah saya terima kasih King. Dan juga tentu memperbaiki ke pasangan dan ke yang lain-lain. Jadi saya terus belajar itu teman-teman memang untuk diri saya dan keluarga saya. Kalau saya ternyata benar kata King satu, di luar ngajarin komunikasi, kelas bicara, kelas bertanya, kelas kalibrasi, banyak kelasnya ya Mbak Arya. Emang lagi menggemukkan, lagi mencari upaya apa nih sisi-sisi yang teman-teman bisa lebih banyak mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Iya. Oh. Sibuk ya Mbak Mimi. Sampai mana tadi? Sampai mana Mbak Ari tadi ya? Sampai menggemukkan kelas kan. Oh, menggemuk. Ada kelas bicara, ada kelas bertanya, Iya. ada kelas kalibrasi. Akhir-akhir ini memori saya sedang Iya. Suara siapa ya? Kari mute dari. Iya. Iya. Ini biar suasana kafe kok Evan. Jadi ada yang lewat lagi pesan minuman ceritanya gitu. Nah. Jadi saya mau cerita ini dulu sebelum ke situ ya. Jadi ini tuh saya lagi di onsen. Ada sedikit di Malang. Pulang dari sini teh kami ribut. Jadi ributnya bukan sama anak saya. Lumayan ada semacam ya namanya rumah tangga teman-temannya bersama istri saya bersama maminya. Jadi ketika itu saya cukup menaikkan karena lagi capek di jalan, kemudian ada sesuatu antara mami sama Kinza gitu. Dan saya tuh membentak enggak hanya melipirkan mobil, lagi di tol itu tiba-tiba melipirkan mobil dengan keamanan tertentu, kemudian kasih hazard, kemudian melihat ke belakang, dan saya melirik dengan tajam, karena ada sesuatu yang tidak nurut sama mamihnya, dan itu dalam konteks tertentu, memang perlu terus belajar teman-teman. Saya akui sampai hari ini pun masih terus belajar untuk putri, kepada putra-putri, kepada pasangannya. Nah pada saat itu tuh, saya menatap tajam. Nah, singkat cerita, jalan sampai rumah, anak saya nurut, akhirnya mengikuti apa yang dikatakan maminya. Namun tiba-tiba saya dapati, tiba-tiba istri saya teh nangis. Nangis katanya, Kingza jangan dimarahin. Takut aku, kasihan Kingza. Kalau papi marahin, aku ikut sakit hati. Saya bilang gimana? Makanya nanti, kan saya mah praktisioner, bukan expert dalam konteks parenting. Nanti Pak Lukito mohon bantuan untuk ditambahkan dalam konteks memfasilitasi putra-putri ketika konflik tuh sebetulnya saya mah
lumayan tidak terlalu banyak. Bahkan boleh dibilang konflik dengan putra-putri atau dengan anak itu lebih banyak justru dengan pasangan bagaimana caranya untuk bisa mendidik anak itu yang challenging, terutama kekompakan. Nah, mungkin tips kiat dari Pak Lukito terkait dengan kekompakan dengan pasangan, dan itu teh perlu. Karena saya bilang ketika saya mendidik anak, tapi istri malah nggak tega, nggak khawatir ngelihat anaknya di... Saya kemudian kita ngobrol sama istri, bagaimana caranya ya membuat anak ini kan responsible for, tanggung jawab atas kita hingga usianya nanti 18 tahun, teman-teman. Jadi kita ini bertanggung jawab atas pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Dan kita tidak bertanggung jawab kata-kata, tindakan, perilaku, perasaan dari orang dewasa lainnya. Kalau anak-anak masih tanggung jawab atas kita hingga nanti usia dia cukup 18 tahun. Makanya 18 tahun most of us melepas kuliah di luar negeri lah, SMA boarding lah, karena dia sudah bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Namun kemudian saya dapati bahwa ini juga masih sangat mungkin kita diskusikan di sore ini, responsible to itu usia 18, 19 let's say, atau setelah pikiran akalnya terbentuk sempurna 21 tahun, saya risetnya lack of research, sehingga ia mampu memilih benar dan salah dan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Orang tua bertanggung jawab untuk terus mendidik, membina. Dan saya dapati bahwa shifting responsible to, jadi teman-teman begini, saya responsible for untuk diri saya, anak saya responsible for, saya bertanggung jawab atas kata-kata tindakan anak saya dalam tindakan hukum dan segala macam. Sehingga saya perlu dalam pengawasan. Makanya terkait dengan gawai sekarang, device segala macam, kan kita perlu extra miles untuk mengawasi dengan informasi-informasi yang sedemikian rupa dari luar sana kepada anak-anak kita. Sehingga ketika terbentuk dari responsible for ke responsible for-nya dirinya sendiri, itu secara matang tershifting dengan sempurna. Jadi saya sendiri sekarang sedang belajar melatih dari responsible for terhadap anak, tanggung jawab atas segala sesuatu anak, menjadi responsible to-nya, shifting-nya. Dan lama-lama kan responsible for-nya perlu kemudian kita lepaskan, kita biarkan ia untuk bisa responsible for atas dirinya sendiri. And it's not easy. Sangat tidak mudah, hadirin yang berbahagia. Sidang Ahad. Perlu dilakukan bertahap, sehingga boleh jadi fase-fase pendidikan dalam konteks komunikasi kepada putra-putri jauh melebihi sebelum konflik. Jadi sebelum konflik, teman-teman, kita perlu menjadi seseorang yang mampu memahami dan ia merasa dipahami oleh kita. Kemudian kita perlu melatih how ia mampu responsible for atas dirinya sendiri bertahap. Karena misalnya responsible for itu usia 18 atau 19, tidak bisa serta-merta langsung shifting jadi responsible for buat dirinya sendiri. Perlu ada investasi dari sisi kita. Dan sejak ini sebuah transisi, maka memang yang tidak mudah adalah proses pembentukannya, meninggalkan anak-anak, memasuki fase dewasa. Kalau kata si Francis Jensen ini, dia menulis buku sebagai seorang ibu, practitioner orang tua begitu. Dia mengalami challenging dalam memfasilitasi putra-putrinya, dan dia menulis buku Teenage Brain ini terkait dengan bagaimana kita perlu kemudian secara berkala, secara bertahap menemani fasilitas dari responsible for-nya dia di atas kita bertanggung jawab atas dia, menjadi kita bertanggung jawab untuk anak-anak ini, putra-putri ini, remaja ini. Dan itu memang dia mengatakan ada proses bergejolak di dalam dirinya sendiri, dalam pikirannya sendiri, dia mencari proses. Dan dalam proses pencarian itu, teman-teman, akhirnya saya semakin memahami bahwa bagaimana caranya meng-apply pembelajaran komunikasi yang saya miliki untuk dalam konteks
peran saya sebagai orang tua, ya saya kemudian ngulik-ngulik, nyari-nyari, mempelajari, oh anak saya tuh ternyata beroperasi di karakter seperti apa. Bicara tentang karakter, teman-teman, di neurosemantik itu belajar namanya metaprogram. Metaprogram adalah respon yang spontan, respon yang automatically response ketika ada sebuah kejadian dari setiap orang, dari setiap kita. Dan itu ada sekarang itu 72 atau 70 metaprogram, 70 pasang. 3 diantaranya saya bagikan teman-teman yang saya melihat anak saya ini, Kingsa, di mana saya membangun relasi dengannya, dia ini dalam konteks motivasi itu antara toward dan away from, dia toward. Toward ini yang kemudian ketika melakukan sesuatu dia butuh apa manfaatnya, apa apresiasi yang ia dapatkan ketimbang dengan hukuman. Jadi awal-awal ketika belum belajar tuh, ini kenapa ya? Nanti ditakut-takutin, dia tuh nggak mempan. Awas belajar nanti kamu nggak naik. Nggak ngaruh. Awas kamu nanti rapotnya merah, kagak ngaruh. Tapi ketika diajak ngobrol, bahwa waktu awal dulu, waktu bulan puasa, awal-awal dia dikasih apresiasi, dikasih prestasi, dapat bonus, 1 sholat fardu, 2 poin. Nanti poinnya ditukarkan dalam bentuk rupiah, dia bisa beli apapun yang dia suka, karena poinnya itu ditukar dengan rupiah. Jadi bikin gamification. Dan dia ternyata termotivasi, tergerak, toward. Dan akhirnya ini yang membuat konflik mereda, karena saya tahu, wah dia mah nggak bisa dilarang-larang, nggak bisa ditakut-takutin. Dia inginkan surga, bukan takutkan neraka. Kemudian, dia ini option. Option ini random, teman-teman. Dibanding dengan prosedur. Dibanding dengan dikasih tahu bahwa nanti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Saya memberikan banyak opsi, memberikan banyak pilihan, sehingga kita diskusi. Kamu mau yang mana dulu? Kamu mau apa? Biasanya rada ngacak. Dan yang terakhir, yaitu dia metaprogramnya matching. Dibanding dengan mismatching. Maminya mismatching. Maminya mismatching. Dan yang terjadi konflik bukan saya dengan Kingsa, tapi maminya dengan Kingsa. Betapa mismatching dan matching sering terjadi pergulatan. Nah, ada kekhawatiran ketika ia bermetaprogram matching. Jadi metaprogram ini teman-teman nggak selalu seperti itu, dia bisa expand, dia bisa berubah. Jadi dari toward bisa diajarin away from, dari option bisa diajarin prosedur, belajar nanti seiring waktu. Kita pun sama teman-teman dalam konteks menjadi komunikator, kita perlu expand the metaprogram. Nanti di kelas-kelas yang teman-teman bisa ada kesempatan, kita semua biasa memfasilitasi pembelajaran tentang metaprogram. Matching dan mismatching, Kingsa ini matching ada kekhawatiran karena dia sangat mudah menyetujui tawaran-tawaran teman-temannya. Dia sangat mudah untuk setuju pada konsep-konsep yang ditawarkan oleh kelompoknya, environment, sehingga pendiriannya jadi jarang beda sama orang lain. Suatu ketika ia kemudian tadi challenging konflik dengan maminya, ya saya kasih tahu, King, matching ke mismatchingan mami. Jadi saya suka berbagi juga dengan King saya tentang metaprogram, tentang apa. Akhirnya konflik mereda karena selain saya paham, saya juga memahamkan di rumah bersama King Sa. Dan pada akhirnya sampai hari ini, sampai saya tidak tahu kapan, saya bersama putra saya dan juga dengan King Sa, dengan teman-temannya juga yang sering ke rumah. Saya juga pernah diminta sharing pada teman-teman sekolahnya untuk sharing di sekolahnya terkait dengan bagaimana bullying, bagaimana kehidupan mereka di fase-fase remaja, di teman-teman di SMM-nya ini sering ke rumah juga. Dan challenge-nya dari fase remaja saat ini, teman-teman, memang mereka sedang butuh bagaimanapun caranya, ini masih terus kita develop, berkomunikasi dengan lebih baik dengan putra-putri kita, dengan remaja, ponakan-ponakan kita. Dan menurut saya, dari dulu
saat ini sampai kapanpun, komunikasi dengan tujuan untuk memahami dan bagaimana caranya orang merasakan bahwa kita memahami sehingga orang merasa didengar menjadi penting. Karena pada hari ini jangan sampai remaja kita, putra-putri kita, mereka mendapatkan rasa dipahami bukan oleh orang-orang yang terdekatnya. Sehingga mereka mencari seseorang, sesosok, atau sekelompok yang menurutnya mereka yang memahaminya. Dan ketika itu terjadi, orang-orang yang dianggap memahami dirinya, bila baik, alhamdulillah. Bila ternyata terbawa, tergiring oleh hal-hal yang negatif, nauzubillah, kita tidak bisa lagi mencegahnya, kita sangat challenging lagi mencegahnya karena kita tidak hadir bagi putra-putri kita, tidak hadir bagi remaja-remaja yang saat ini sedang mencari, dewasanya belum, anak-anak udah enggak, tapi dewasa belum. Mbak Ari, Pak Lukito, Mbak Mimi, silakan lanjut dari saya pengantar itu dulu, karena nanti kita akan diskusi, waktunya tinggal 4. Silakan kembali kepada Mbak Ari. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Pur. Terima kasih Kang Pur. Ternyata problem atau konflik buat remaja itu bukan yang bayang aku tuh dari luar dulu nih akan dibahas, ternyata yang terdekat ada di dalam rumah. Dan nggak kebayang ya kalau seandainya orang tuanya tidak belajar untuk memahami. Coba nanti kita dengarkan dari sisi Pak Lukito. Bagaimana Pak Lukito melihat konflik yang terjadi dalam rumah? Dan Pak Lukito digedein lagi ya, ini inside out nih. Yang di dalam rumah dan yang di luar. Dan bagaimana sih dari sisi orang tua melihat ini semuanya. Dan kalau tadi aku lupa belum bacain certified-nya Pak Lukito. Pak Lukito perlu dibacain nggak? Masa, pokoknya Pak Lukito itu semua pembelajaran, dia tersertifikasi apapun. Mau remaja, mau self-development, pernikahan, parenting, semuanya dia belajar. Coba nanti ditanya apa yang tidak dipelajari oleh Pak Lukito. Monggo kita pengen mendengarkan bagaimana pandangan dari sisi Pak Lukito yang sudah 25 tahun bergaul dengan para remaja. Thank you Pak, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih buat kepercayaannya. Saya say hello dulu buat guru-guru saya. Ini ada Coach Irfan, ada Kang Pur, Bu Ari, Bu Mimi, ya, Pak Toro, dan lain-lain yang saya tidak bisa lihat. Ini banyak senior-senior saya. Bapak Ibu yang di sini, saya masih junior ya, jadi saya masih belajar banyak. Nah, saya coba langsung masuk tentang komunikasi efektif. Ini jangan terdistract dengan background. Saya ini gaptek untuk begini-begini, jadi terimalah yang sudah ada. Ini terbalik tulisannya. Ya, semoga Anda bisa baca. Ya, komunikasi efektif dengan anak remaja di saat konflik. Oke, saya coba share dulu. Bapak Ibu, kita perlu memahami dulu. Judulnya adalah komunikasi efektif dengan anak remaja di saat konflik. Jadi kita berbicaranya dengan anak remaja ya, dan ini saatnya adalah pada saat konflik. Oke. Saya mau bahas dari sisi keilmuan dan juga dari sisi pengalaman yang saya dapat selama ini. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan inspirasinya, dan bukan hanya itu tetapi juga mungkin bisa diambil untuk membawa ke dalam kehidupan kita bersama keluarga ataupun mungkin bersama dengan anak-anak remaja yang kita temui ya. Jadi siapapun Anda, sebetulnya parenting ini bukan ilmu untuk orang tua tetapi adalah ilmu untuk manusia ya, sebab karena nanti pada saat kita menjadi manusia dan kita berjalan di bumi dan kita membangun produktivitas kita perlu yang namanya reparenting.
Karena ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa menjadi hambatan. Dan kita perlu juga nanti kemampuan kita bisa mereparenting ulang. Ya. Karena saya sendiri adalah korban bully. Dan bully yang terjadi sama saya bukan bully yang sederhana, tapi sebetulnya bully yang sudah hampir membuat saya bunuh diri. Tetapi saya bersyukur bertemu dengan banyak orang-orang yang baik dan benar, sehingga membuat saya bisa mereparenting ulang. Ya. Oke, kita mulai. Nah, Bapak Ibu, saya sekedar cerita dulu, ini keluarga saya, ini adalah anak saya yang pertama, ini anak saya yang kedua, ini anak saya yang ketiga, dan ini istri saya. Yang pertama 22 tahun, ya sekarang dia dan adiknya ada di Jepang. Alhamdulillah mereka dapat beasiswa. Kalau beasiswa saya senang Bapak Ibu, karena saya sebetulnya dibagi duit ya, jadi saya senang. Ya, jadi buat bapaknya juga lumayan lah bisa menolong. Yang nomor 3 ini saya sedang mengarahkan dia, memfasilitasi apa yang dia tahu, karena memang salah satu expertise yang saya punya adalah membangun potensi anak-anak. Yang kecil ini saya sudah arahkan. Dari awal saya sudah lihat bakat minatnya, lalu saya sudah bangun, dan dia sekarang adalah asisten profesor di kampusnya, jadi trainer juga, jadi pengajar juga untuk anak-anak Jepang. Yang nomor 2 juga di sana, dan nomor 3 sedang diarahkan untuk bisa nanti masuk ke robotik engineering ya. Nah, kenapa saya cerita begini? Kenapa saya pamerkan foto keluarga saya? Bukan untuk memamerkan sesuatu yang sia-sia, tetapi ini adalah berkat komunikasi. Nah, saya tahu Bapak Ibu juga punya cerita yang sama. Saya yakin Bapak Ibu juga seperti tadi Kang Pur cerita, pasti sudah berhasil dalam hal komunikasi dan kita mau tingkatkan lagi. So, apa itu komunikasi? Jadi ibaratnya komunikasi itu seperti jembatan Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara jembatan, maka yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah bahan bangunan daripada jembatan itu. Tentu saja Bapak bisa pilih mana jembatan yang Bapak Ibu mau gunakan. Dan ini berlaku bukan hanya dalam hal parenting. Ini berlaku juga dalam hal kita berhubungan dengan orang lain. Kalau dalam NS itu berbicara tentang diri kita dan others. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita mengerti kalau kita bicara tentang membangun komunikasi dengan anak atau dalam ilmu parenting, ini juga perlu diperhatikan bagaimana Bapak Ibu membangun pernikahan Bapak dan Ibu. Jadi pernikahan itu penting Bapak Ibu. Pernikahan yang berkualitas itu akan menciptakan kualitas parenting yang baik. Jadi kita perlu perhatikan bahan bangunannya. Kalau kita bicara sekarang segmennya untuk anak remaja, dan sekarang komunikasi kok sama anak remaja saya nggak terlalu bagus ya. Bukan karena Bapak Ibu tidak bagus, bukan karena Bapak Ibu punya anak juga tidak mau berkomunikasi. Tapi kemungkinan bahan bangunannya sudah tua. Mungkin waktu dulu masih kecil tidak terlalu banyak dibangun komunikasinya. Sehingga sekarang waktu Bapak Ibu sadar dan ingin membangun komunikasi, bahan bangunannya sudah lapuk. Ya. Yang kedua adalah jarak. Bapak Ibu perhatikan, waktu kecil, anak-anak mungkin sampai umur 12 tahun. Kalau sekarang mungkin sekitar 10 tahun. Bagi anak-anak, orang tua itu seperti Tuhan. Begitu orang tua pulang, papa pulang, anak senang, anak peluk. Anak tuh sepertinya you are the hero of their lives. Tapi begitu masuk remaja, biasanya ya kalau dari pengalaman saya, itu biasa sekitar 20-25 gitu ya. Orang tua dengan anak tuh jadi seperti musuh. Kalau dalam konteks spiritual, you are the devil. Anda adalah iblis. Jadi berantem terus. Kok kayaknya konflik terus, tidak cocok terus. Nah, jaraknya makin jauh Bapak Ibu. Nah, kalau jaraknya makin jauh, berarti Bapak Ibu perlu membangun jembatan yang berbeda. Tidak bisa bangun jembatan imut-imut ala Jepang yang hanya jaraknya kecil. Bapak Ibu perlu bangun jembatan seperti San Francisco Bridge. That's why if you have kids, dari awal kita perlu belajar berkomunikasi dengan baik supaya bangunannya bisa siap. Ya. Lalu juga masalah waktu. Bapak Ibu berkomunikasi dengan anak remaja di saat konflik ini. Kita perlu perhatikan komunikasi kita ini tentang waktu. Maksudnya apa? Bapak Ibu percayalah, kalau Anda sudah bangun komunikasi dari kecil, lalu sudah mulai bagus dengan masa remaja, nanti waktu mereka sudah menjadi orang tua, komunikasi kita tetap baik. Jadi ini memang perlu dibangun, nggak bisa
didiamkan atau dibiarkan, tidak bisa. Ya. Lalu juga perlu perawatan, ada maintenance di sini. Jembatan yang baik itu dirawat, Bapak Ibu. Nah, sama juga dengan komunikasi, kita perlu merawat. Kalau saya dalam konseling, dalam apapun yang saya lakukan, kalau ketemu klien, saya biasa bertanya kepada pasangan suami istri, Bapak Ibu pacaran nggak? Pacaran maksudnya sering banget nggak pergi keluar berdua, ngobrol, cerita. Ya, jadi bukan cuma ngomongin bayaran listrik, iuran pajak, bukan cuma ngomongin cicilan mobil, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa heart to heart ngomong dengan pasangan. Kalau ini sering terjadi, jembatannya jadi kuat, jembatannya menjadi sesuatu yang sangat baik. Yang menjadi masalah adalah banyak orang tua mendidik anak, nanti itu kalau di saya kelasnya namanya marriage model ya. Itu banyak orang tua membangun komunikasi, si papa ngomong sama si mama ngomong sama si anak. Nah ini nggak benar Bapak Ibu. Yang benar adalah mama papa perlu menyatukan dulu komunikasinya. Bangun jembatan yang kuat, baru ngomong sama si anak. Satu suara. Tidak boleh ada good cup, bad cup. Tidak boleh ada korban. Ini yang jadi korban dimusuhin. Ya, jadi tetap satu suara. Nah ini makanya kenapa perlu ada yang namanya kualitas jembatan yang baik dan mungkin membantu ya memperhatikan bahan bangunan, jarak, waktu dan maintenance. Bapak Ibu perlu sering-sering pacaran, quality time dengan pasangan, berbicara tentang anak, curhat dari hati ke hati, mungkin tentang failure, tentang kekhawatiran dan lain-lain sehingga buatlah sebuah kesimpulan. Aku kasih contoh. Saya dan istri itu kalau kan kita punya 3 orang anak. Nah 3 orang anak itu berbicara dengan kami itu nggak semuanya bisa mulus Bapak Ibu. Nah kita tuh punya preference masing-masing. Contoh misalnya anak saya yang kedua itu kalau telepon saya itu adalah dia lagi mau minta duit. Jadi kalau mau minta duit, dalam keadaan sudah duitnya habis, dia minta duit sama saya. Tapi kalau mau cerita curhat yang isi hatinya, dia lebih cenderung sama maminya. Bukan karena dia tidak suka saya, dia pernah bilang, not because I don't like you, but because it's just my preference. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Selama jembatan kita berdua suami istri itu bagus, Bapak Ibu tidak perlu saling curiga. Makanya jembatannya perlu baik. Jadi jangan curiga-curigaan. Oh kamu nih anak emasnya mama, kamu nih anak kesayangannya papa. Aduh itu nggak boleh, itu amit-amit nggak boleh. Diumumkan pun nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu jaga. Oke, ini bicara tentang jembatan. Nah, jadi kita ngomong sekarang tentang parenting. Parenting itu apa sih? Parenting itu adalah dari NS memberikan sebuah pengertian yang bagus. Parenting itu 2 kata, parents dan ing. Parents itu adalah orang tua. Jadi Bapak Ibu saya coba demokan ya di kamera saya. Jadi kalau ini nggak kelihatan takut. Ini botol ini adalah orang tua, parents ya. Dan gelas ini adalah anaknya, Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu memberikan pendidikan parenting atau ing-nya, Bapak Ibu akan menuang sesuatu ke dalam diri anak-anak. Nah, hukumnya adalah Bapak Ibu tidak bisa keluar dari hukum ini. Segala sesuatu yang Bapak Ibu punya di dalam itu akan keluar. Bapak Ibu lihat gambar ini. Kalau warnanya coklat, ya keluar warnanya coklat. Tidak bisa jadi magic. Dalamnya coklat, keluarnya putih. Nggak mungkin Bapak Ibu. Itu omong kosong kalau menurut saya. Jadi kalau saya sebagai orang tua bilang sama anak saya, kamu yang rajin ya makan sayur yang banyak ya. Tetapi saya tidak pernah menunjukkan. Saya tidak pernah melatih. Saya tidak pernah menjadi role model. Di dalam diri saya tidak ada rasa suka makan sayur. Jangan harap anakmu bisa makan sayur. Kalau di dalam diri kita melihat komunikasi itu, berbicara dengan anak itu sesuatu yang mengganggu, jangan harap akan ada hasil yang baik. Karena Bapak Ibu kita perlu sadar, kita ini digerakkan oleh kepentingan. Segala sesuatu yang kita anggap penting itu akan menggerakkan kita. Tadi sudah dengar ya cerita Kang Pur. Saya tidak mendengar kata Kang Pur berkata ini penting. Tapi dari cara dia berbicara, saya yakin menurut dia itu sangat penting. Makanya dia masuk ke WC. Mungkin di WC dia nangis atau dia apa saya nggak tahu. Karena dia tidak pernah bercerita secara gamblang di WC itu dia ngapain. Ya gitulah. Nah, tetapi saya tahu bahwa itu penting buat dia karena itu mengena isi hati dia. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita bicara tentang parenting dan kita melihat komunikasi, pertanyaannya penting nggak?
Dan Bapak Ibu kalau ditanya begini, semua kita akan menjawab penting. Tetapi pertanyaannya adalah, do you really make it as a life? Sesuatu yang dihidupkan. Bapak Ibu, kita bisa tahu banyak, tetapi belum tentu kita bisa menghidupkan apa yang kita tahu. Makanya kita perlu menghidupkan. Kalau ini penting, komunikasi, ya kita perlu hidupkan. Ini yang penting pertama. Jadi Bapak Ibu yang tidak menganggap komunikasi itu penting dan tidak pernah menghidupkan, jangan pernah berharap komunikasi Anda dengan anak baik. Yang kedua, Bapak Ibu perlu tahu siapa anak remaja. Anak remaja itu anak masa transisi. Dia itu sedang belajar menjadi dewasa. Salah satu tipikal orang mau menjadi dewasa, dia itu akan belajar berani. Dia akan belajar mulai menentang segala sesuatu yang dia lihat di awal. Jadi kalau dari awal kita mengajarkan apapun, dia akan mulai tentang. Tadi ya sudah lihat ya, dia berani tegur Kang Pur, ngajar listening, tapi kok sama aku nggak pernah listen. Nah itu tipikal anak remaja. Jadi Bapak Ibu perlu sadar dulu nih, anak remaja sedang bertransisi. Bapak Ibu tidak boleh gampang baper. Kamu kurang ajar, kamu nih nggak bisa baik sama orang tua, itu dibuang jauh-jauh. Kita perlu sadar anak remaja sedang bertransisi, sedang berubah bentuk menjadi orang dewasa. Dia akan melakukan apapun untuk pertumbuhannya. Nah, kita perlu dukung. Memang, ya saya punya 2 orang anak remaja, saya punya, Bapak Ibu kalau ketemu saya di mana gitu, Bapak Ibu jangan kaget ya, ada yang manggil saya papi. Jadi kalau papi itu artinya mereka menganggap saya sebagai papi, sebagai papa, mentor. Tapi kalau anak kandung manggil saya daddy, ya jadi jangan bingung Bapak Ibu nanti, oh ada papi, ada daddy gitu. Nah, saya punya banyak anak, di sekolah juga punya banyak anak. Nah, saya suka Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya diselamatkan oleh seorang guru hidup saya. Saya diselamatkan oleh seorang manusia yang peduli sama saya. Itu sebabnya saya ini seperti berhutang budi. Makanya kalau tadi yang dimaksud dengan anak challenging itu apa? Anak-anak challenging di sekolah saya adalah anak-anak yang dibuang dari sekolah-sekolah. Nakal, suka memberontak, nilainya buruk, tidak bisa berprestasi, pemalu, penakut. Dan dia dilempar dari sekolah atau dikeluarkan dari sekolah atau ditarik dari sekolah, dibawa ke sekolah saya. Di sekolah saya itu ada 2 sekolah, sekolah umum dan sekolah dengan program khusus. Ya, nanti kita bicara tentang itu. Jadi itu anak remaja. Lalu, Bapak Ibu perlu catat baik-baik, kalau kita bicara komunikasi kepada anak remaja dalam hal konflik, anak-anak nggak pernah jadi orang tua. Yang pernah jadi orang tua itu adalah, yang pernah jadi anak itu orang tua. Saya pernah jadi anak, Kang Pur pernah jadi anak. Jadi pahami hati anak. Dulu waktu kita jadi anak dan kita mau cerita mungkin hal-hal konyol yang kita percaya sebagai sesuatu yang wow, tapi papa kita tidak memperhatikan gimana rasanya. Nah, kita perlu belajar untuk kembali bernostalgia. What did I feel when I was a child? What did I feel when I was a teenager? Ini penting banget dibangun. Ya, karena siapa tahu Bapak Ibu punya anak-anak yang tidak berani untuk mengungkapkan pendapat. Banyak Bapak Ibu. Saya bersyukur anak saya berani cerita. Jadi walaupun tamparannya sakit tetapi membuat saya sadar. Tapi ada banyak anak gak cerita, dia cuma diem. Nanti ceritanya nanti. Saya udah interview ratusan mungkin anak remaja. Kalau saya tanya, apa sih yang kamu harapkan dari orang tuamu? Dengerin saya. Saya bilang bagaimana caranya dengerin saya? Orang tua pasti dengerin, enggak. Orang tua saya enggak dengerin aku. Kenapa? Karena setiap kali aku cerita, dia itu kayak nggak serius gitu loh. Nah, saya tuh tanya detail, terus caranya detail, serius. Anak orang tua tuh bagaimana menurut kamu? Jadi saya punya hitung-hitungannya lah. Nah, Bapak Ibu, belajar untuk memahami bahwa cerita-cerita anak yang konyol-konyol, yang mungkin tidak level dengan kita, itu buat mereka sesuatu. Bukan recehan. Makanya kita perlu belajar untuk menghargai. Karena kita pernah jadi anak. Berikutnya adalah, ini kita perlu sadar, orang tua dan anak satu tim, jadi nggak perlu berantem. Kalau anak saya sedang konflik sama maminya, dan dia cerita sama saya, the first sentence I said to my child adalah, remember, your mommy and you are the same thing. Ingat ya, mamamu dan kamu itu satu tim, kita ini satu tim, ingat ya. Jadi saya tingkatkan itu. Supaya mereka tuh menangkap bahwa mereka, mami gue bukan musuh gue. Papa gue bukan melarang gue, bukan gitu. Jadi saya ingetin satu tim ya.
Nah, kenapa Bapak Ibu perlu membangun komunikasi walaupun begitu sulit? Karena mereka sedang bingung. Fase remaja yang sedang bertumbuh nih bingung. Dirinya siapa, mau kemana, apa yang dia suka, apa yang harus saya percayai, semuanya abu-abu Bapak Ibu. That's why you need to take your heart untuk guide them. Ya, ini kita belum bicara tentang keluarga kedua. Nanti mungkin next time ya. Ada namanya istilah saya yang saya bangun namanya keluarga kedua. Waktu keluarga pertama itu papa mama fail, tidak bisa berkomunikasi. Unit keluarga kedua. Nah, itu nanti kita bicara nanti ya. Makanya bimbingan ini nggak boleh hanya diangkat oleh keluarga pertama. Ya, kalau buat saya prinsipnya adalah it takes a village to educate a child. Semuanya perlu ikut campur. Ya, tapi memang pilih timnya ya, nanti kita bicara. Nah, berikutnya apa? Supaya tidak kehilangan hubungan. Bapak Ibu, kalau kita lose the first step di awal tahun, masuk teenagers itu sulit. Tapi kita perlu bangun. Karena kalau lose juga, kita akan gak gampang masuk di masa dia dewasa muda, dewasa awal. Ya, apalagi dewasa akhir udah pasti hilang. Ya, makanya kita perlu ambil ini waktu ini ya. Oke, saya pikir sampai situ dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada apa, silakan sebelum saya nanti masuk bagi yang 3 stepnya. Ya. Thank you banget Pak Kito. Nah, ini sekarang ayah bunda, kakak, adik. Karena di sini saya lihat juga ternyata bukan ada hanya ayah bunda yang ikut. Sepertinya masih banyak juga remaja menuju desa yang ikutnya dan kakak-kakak boleh bertanya. Oh, tadi kan Kang Pur juga membahas adalah problemnya sama Kang Pur sama kalau kita bisa langsung ngobrol aja sekarang ya Kak Po ya. Iya, Sambil ada nanya nih. mau bahas yang 3 step dulu atau mau Iya. pertanyaan? Gini kok. Tadi kan Kang Pur permasalahan pertama itu ada di dalam rumah. Malah justru yang tapi banyak Kang Pur alhamdulillah melihat, merasakan wah ini ada sesuatu nih triggernya datang dari anakku langsung bisa. Nah, tadi kalau kita juga jadi Pak Ulu gitu. Abang Lukito juga menyampaikan bahwa yang ada keluarga pertama, ada keluarga kedua. Nah, keluarga pertama ini dulu nih diberesin, dibangun, jembatannya dibangun. Bahkan tadi jembatan itu perlu yang seperti apa? Itulah kualitas komunikasi. Nah, kalau begitu berarti yang pertama itu kita perlu belajar dong, abang ya sebagai orang tua perlu memahami ini ternyata ya bukan kita nggak usah capek-capek untuk melihat yang keluar dulu problemnya, tapi lihat dulu yang di dalam. Begitu. Masih di mute abang Luki. Iya, jadi memang kalau menurut saya ya, Bapak Ibu yang belajar ilmu apapun, itu benar-benar perlu mengambil keputusan untuk menjadi orang yang rendah hati dalam berkomunikasi dengan anak. Karena Ya, betul. seberapa besar pun ilmu Anda tidak akan bisa menggunakannya kalau nggak punya hatinya. Makanya penting banget ya nanti waktu mungkin terima feedback dan lain-lain ya. Makanya tadi yang saya jelaskan tentang bahan bangunan itu ya. Yes. Itu kayaknya udah bener-bener fondasi ya. Nih, Bang, ada pertanyaan ini dari Teh Iis Antea. Teh Iis bisa langsung bertanya? Siap. Terima kasih Mama Mari. Asik. Mohon Ya, izin Teh. off Iya, cam Mangga, ya. Teh. Oke. Makasih Kang Pur, Pak Lukito. Pertanyaannya adalah saya punya anak cowok usianya hampir mau balik, mungkin udah balik ya. Kelas 5. Pertanyaannya gini, kalau cowok itu kan ada fase apa ya? Fase-fase balik itu mengenal bangun tidur itu itu ya cowok gitu. Bangun tidur nanti dia bangun dan area kemaluannya juga mulai bangun gitu. Nah, bagaimana kita cara menghadapi anak laki-laki yang mungkin sudah masuk kepada fase-fase yang hubungannya dengan sexual desire atau perasaan-perasaan yang hubungannya yang hal itu? Bagaimana menurut Pak Lukito atau Kang Pur silahkan. Enggak, Kang Pur, silakan. Based on my experience, langsung saja disampaikan karena pada saat saya seusianya pun, sebagaimana Pak Lukito tadi sampaikan, bahwa we experience to be menjadi anak
dibanding anak yang tidak punya pengalaman sebagai orang tua. Itu kalimat itu aku izin comot ya Pak Lukito ketika ada sharing lagi. What the nice words. Iya ya, kita tuh pengalaman sebagai anak, tapi anak belum pengalaman sebagai orang tua, kecuali dia ikut kabaret terus pernah jadi orang tua. Dan kalau di aku menyampaikan langsung saja, secara bahasa, secara apa yang, jadi benar kata Pak Lukito tadi membayangkan bagaimana aku waktu kecil mencari tahu, dan pada saat itu kan informasi sangat challenging untuk cari tahu tuh di mana caranya dulu zamannya kita. Kalau sekarang sangat mudah mereka untuk cari. Bahkan saya pernah dapat curhat dari teman, putranya itu di Google Search-nya itu cari, tolong jelaskan kepada saya Tuhan itu seperti apa, perilakunya seperti apa. Itu di Google Search-nya dia. Artinya wahana mereka untuk bertanya sangat banyak, dan saya mau jadi pertama menjadi seseorang yang pertama dia tanya. Kalaupun dia tidak tanya karena saya sudah tahu melewati berpengalaman, maka saya yang bertanya dan menyampaikan secara asertif tentang experiencing, dan itu teh tentang apa. Begitu kalau dari saya. Pak Lukito silakan. Makasih Kang Pur. Izinnya sebelum Pak Lukito. Jadi kalau tentang cowok yang usia balik itu kan biasanya muncul seksual. Maksudnya pertanyaannya adalah itu kan hal-hal tabu. Kita nggak tahu tuh titik exactly kapan dia feel it atau mungkin dia bingung tentang itu atau kita juga nggak tahu dia mau cerita atau enggak. Mungkin karena tabu mau cerita. Lalu bagaimana nih seorang orang tua ini kita tahu bahwa dia itu sedang di fase tersebut. Lalu bagaimana supaya hal tersebut itu tidak menjadi sebuah tabu dan akhirnya nanti dia mencari jawabannya kepada hal-hal yang bukan seharusnya dan terjebak pornografi mungkin gitu. Sehingga kita bisa preparing nih before itu terjadi gitu ke depannya. Mungkin itu. Itu Nuhun. juga yang jadi pemikiranku Makasih ya. terkait dengan tabu. Tabu itu kan memang ada di kepala kita, dan setelah kita tahu bahwa mana tabu, mana secara klinik, mana secara medik, mana secara memang pengetahuan biologis pada umumnya, itu saya sinakan, saya sisihkan, dan karena itu jadi penghalang, saya geser sehingga itu jadi tidak menghalang lagi. Conversation biasa memang pada saat itu ada 1-2 kali percobaan yang momennya tidak tepat. Jadi memang lebih ke mencari momennya aja. Ketika momennya tepat dan dia juga terbuka, sudah terlihat bahwa ini mau siap ready to ngobrol itu, dan akhirnya saya bicara. Terlewati fase itu. Alhamdulillah. Aku ya. Ya, Pak Lukito. Oke. Memang perlu kita perjelas dulu sebetulnya di dalam diri kita sendiri, kita melihat seks itu seperti apa. Dan ini menjadi sesuatu topik yang kalau dibahasnya di kelas itu panjang gitu ya. Karena sebetulnya banyak orang tua juga melihat seks itu sebagai sesuatu yang masih di area abu-abu. Dan kalau menurut saya, seks itu bukan area abu-abu, seks itu area hitam putih. Dan karena itu diabu-abuin, jadi akhirnya banyak predator yang masuk ke situ. Makanya apalagi dengan kemajuan teknologi ya, sekarang kalau Bapak Ibu lihat, oh itu kejam sekali mereka. Mereka seperti binatang yang menghancurkan generasi muda gitu. Nah makanya dari kecil perlu diajarin, dan kita perlu bangun sih komunikasi itu. Yang tadi Kak Iis katakan ya itu memang betul ya. Nah tapi kalau dari pengalaman saya selama ini adalah kita perlu kerjasama. Saya nggak tahu nih nanti anaknya lebih cenderung bicara sama siapa ya, tapi kalau yang saya suggest adalah memang papa yang harus turun tangan. Papa bicara sama anak laki-laki, bicara tentang apa, orientation, kesehatan seks, dari heart to heart, dan jangan sampai anak itu melihat sebagai sesuatu yang tabu. Makanya kita perlu latih diri kita juga. Itu sebabnya dari awal kita perlu bisa bicara dari hati ke hati sama anak-anak. Saya masih ingat ya waktu itu anak saya yang perempuan bicara tentang seks. Jadi ini bener-bener ceritanya tuh seks, bener-bener seks gitu loh ya, bukan seks sekedar hanya kelaminnya gitu ya. Ini bener-bener udah jelas banget. Lalu tiba-tiba saya dengar di telepon dia di belakang tuh ada temennya yang orang asing bilang gini, how can you so honestly speaking to your father about this? Gitu loh. Kok lu terbuka banget gitu. Terus anak saya bilang, because nothing is gray. Nah, saya senang banget dengar itu. Nothing is gray. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang perlu kita jadikan PR.
Kalau anak kita melihat itu sebagai sebuah gray area, they will get out from your house. Maksudnya get out adalah dia cari jawaban dari luar, dan itu bisa berbahaya. Sama juga tentang Tuhan, tentang apapun. So mungkin itu ya yang sedikit lah yang bisa saya bagikan. Bagaimana Teh Iis? Kayaknya banyak sih Jadi yang kita terbuka ya. perlu dieksplor, tapi thank you banget. Thank you Kang Pur Rambadan Palu gitu. Thank you Pak Lukito. Thank you Kang Pur. Bisa dilanjut Pak Lukito atau Kang Pur? Oke, aku lanjut yang sedikit lagi Oke, ya. siap. Ya. Nah, Bapak Ibu sekarang bagaimana caranya kita mau membangunnya? Yang pertama, ini kalau dari NS, dan NS sangat berguna Bapak Ibu yang belum belajar. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan ini power zone. Jadi ginilah bahasa sederhananya, jaga pikiran dan perasaan kita. Bapak Ibu, jadi orang tua itu nggak boleh gampang baper. Makanya kita perlu reparenting. Ingat lagi, reparenting. Nah, reparenting salah satunya belajar NS ya. Kejujuran anak tuh bisa menyakitkan. Jadi waktu anak terbuka, ya saya pernah dengar ya ada klien saya bilang, Pak anak saya bilang dia jadi gay. Wah dia ngamuk, dia marah. Itu satu kasus. Kedua, Pak, Papa aku mau cerita daripada Papa nggak tahu lebih baik aku cerita. Aku udah punya pacar, aku sudah begini. Wah dia ngamuk lagi. Ya, jadi banyak deh kasus-kasusnya nih. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kita tuh tidak bisa mengendalikan hidup anak. Betul deh. Sekarang saya mau tanya, apa jaminannya Anda bilang anak Anda akan baik-baik saja? Itu kan hanya doa kita, benar gak sih? Saya ini cerita begini, punya anak begini, begitu, belum tentu loh jaminannya. Nah jadi sekarang yang perlu kita lakukan, saya dan istri adalah belajar untuk punya hati besar. Anak Bapak Ibu bisa salah, anak Bapak Ibu bisa gagal. Dan waktu dia cerita, sebetulnya itu momen penting dia terbuka sebagai manusia. Memang sih kalau kita mau ngomong jujur anak itu menyakitkan kita atau mungkin membuat kita nggak nyaman. Ya saya cerita sedikit ya. Baru-baru ini anak saya yang nomor 2 cerita. Jadi dia nggak tahu dari mana antah berantah ya dia kuliah di sana, dia kerja, dapat duit, tiba-tiba dia kasih gambar foto motor balap. Saya tanya, ini motor siapa? Motor saya beli. Murah Dad, kata dia, hanya harganya sekian. Oke? Nah begitu dia bilang begitu, saya tanya, loh kamu kan belum bisa naik motor. Jadi dia beli motor karena harganya murah, tapi dia belum bisa naik motor. Dan waktu dia cerita itu, saya mencoba untuk benar-benar berpikir secara baik untuk tidak menyerang anak saya. Karena dia sudah bekerja dan dia sudah punya keinginan, mimpi dia, dan dia beli motor. Ingat Bapak Ibu ya, ini kita perlu benar-benar ulik dengan baik. Ingat loh, anak-anak itu kan punya mimpi yang kadang-kadang nggak selevel dengan kita. Ngapain sih beli motor, lu belum bisa naik motor gitu kan. Nggak logika kan. Tapi waktu dia bilang, Dad, this is my dream. And I want to achieve my dream. Dan saya langsung mulai lulu. Saya bilang gini, denger ya, aku tuh nggak mau menghancurkan mimpi kamu. Nanti saya jelasin di langkah 3. Jadi kita perlu menerima dulu nih, bahwa akan ada kejujuran dari anak yang membuat kita nggak nyaman. Bahkan menyakitkan kita. Ini cuma contoh tentang motor. Baik Bapak Ibu perlu belajar jaga pikiran dan perasaan. Begitu Bapak Ibu tidak bisa jaga, Bapak Ibu nyerang, next time dia akan tutup mulut, kunci pintu, dan dia nggak akan buka. Makanya belajar untuk benar-benar menjaga ini. Bukan berarti saya bilang nggak boleh di-reply, tapi reply-lah dengan jumlah yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kata-kata yang baik, dan pokoknya perlu dijaga benar-benar. Kita bicara tentang anak-anak yang sedang bertumbuh. Ini yang pertama. Kedua, Bapak Ibu untuk membangun komunikasi, Bapak Ibu perlu buang waktu dan hati Bapak Ibu dengan sengaja. Ya, nggak gampang memang. Perlu ciptakan momen. Kadang-kadang capek malam-malam. Ya, kalau anak saya di sana, saya kalau berkunjung, kadang-kadang saya nggak mau keluar karena dingin. Tapi karena dia suka banget jalan muter-muter malam-malam gitu, ya udah saya temenin deh. Ya walaupun dingin, saya sengaja buang waktu saya. Karena kenapa? Saya nggak punya waktu cukup. Suatu saat saya bisa dipanggil pulang. Tapi saya mau meninggalkan warisan saya karena anak-anak saya. Saya mau dikenal bukan sebagai neurosemantic trainer, tidak. Saya mau dikenal sebagai papa yang punya hati emas, papa yang baik. Saya mau dikenal itu. Gue jadi mau nangis nih dengar ngomong gitu. Ya, jadi saya mau dikenal sebagai itu. Saya nggak mau dikenal sebagai orang yang menciptakan sekolah, enggak gitu. Saya mau dikenal sebagai papa yang benar-benar mengerti anak-anaknya. Ya, jadi kita perlu menciptakan waktu dan hati kita dengan sengaja. Dan ini butuh benar-benar sacrifice kita. Nah, ini
Bapak Ibu, waktu kita mendengar curhatan mereka dan banyak hal yang membuat kita tuh kok nggak nyaman, Bapak Ibu perlu belajar untuk tidak menyerang anaknya, jangan serang juga apa yang dia cintai dan dia kagumi, tapi belajar berkomunikasi dengan otentik. Gunakan I statement. Jadi saya ngomong begini waktu masalah motor. Aku bilang gini, saya tuh papa kamu. Saya nggak mau kamu tuh naik motor, lalu kamu jatuh dan kamu terluka. Kalau kamu sampai kenapa-napa, aku tuh jadi papa nyesel setengah mati. Jadi gimana ya? Aku takut, aku khawatir. Jadi saya ceritakan perasaan saya. Saya nggak nyerang dia. Kenapa lu beli motor? Kenapa begini? Lebih baik ditabung. Buat apa beli motor? Berbahaya. Enggak, saya nggak ngomong itu. Saya ngomong yang begini. Ya, waktu anak saya yang nomor 1 ada di Italia dan dia punya acara ciuman dengan berbagai macam negara. Jadi misalnya ciuman sama orang China dapat bendera, ciuman sama orang Jepang dapat bendera gitu ya. Dia cerita Bapak Ibu, dan waktu saya dengar itu, saya juga tidak bilang jangan. Saya bilang gini, aduh saya mikir ya, itu kalau laki-laki sama cewek ciuman-ciuman begitu belum gosok gigi, terus udah gitu bekas rokok, bekas apa yang bau-bau, ada jigong-jigong. Saya bilang gitu, bau banget ya. Saya rasa jijik gitu. Terus tiba-tiba anak saya bilang gini, Dad, I'm just telling you the story. I'm not going to kiss them, kata dia gitu. Ya oke, dalam hati saya sudah bagus berarti, ya kan. Nah Bapak Ibu, ambil dari sisi yang tepat, jangan serang dianya. Apalagi dia bicara tentang cinta. Aku suka sama cewek, aku suka sama cowok. Bapak Ibu, aku gini, aku ngajar anak-anakku gini, nggak boleh pacaran sebelum semester 2 kuliah. Tapi kalau misalnya jatuh cinta boleh. Jadi anak saya pernah jatuh cinta. Waktu dia cerita, Dad ada cowok ganteng gini-gini. Saya anterin Bapak Ibu. Saya naik mobil, saya anterin. Lihat tuh cowok ada di mana, saya anterin. Jatuh cinta tuh nggak dilarang loh. Itu rasa kan. Tapi saya bilang sama dia, kamu nggak boleh pacaran. Karena kalau kamu pacaran, you spend energy, you spend waktu untuk sesuatu yang harusnya hari ini kamu berkembang. Can you imagine, saya bilang, kalau kamu jadi wanita yang penuh dengan karakter yang baik, kamu punya keterampilan yang baik, you become a diamond, you become a queen of diamonds. Kamu tuh mahal harganya. Daripada kamu gunakan waktu yang tidak tepat sekarang, kamu kejar sesuatu yang sementara, dan nanti at the end of the day, kamu akan menangis. Lebih baik jangan. Ya, saya suggest begitu ya. Tapi ya saya bersyukur anak-anak saya ya sampai sekarang belum punya pacar ya, tapi intinya di awal saya udah jelaskan. Jadi jangan serang pacarnya, jangan serang apa yang dia cintai, tapi mulai masuk dengan sebuah statement dari apa yang Anda rasakan. Saya pikir itu ya, Bapak Ibu ya, semoga membantu. Terima kasih ya. Sangat membantu sekali Bang Lukito, Kang Pur. Ini luar biasa banget. Dan tadi juga kita bisa reparenting. Cerita tentang Bang Lukito yang dulu korban bully ternyata tidak membuat Bang Lukito ini menjadi dendam atas dulu gue dibully, berarti gue akan melakukan sesuatu yang berbeda. Ternyata beliau melakukan reparenting, betul begitu Bang. Dan alhamdulillahnya kita bertiga itu sama-sama mempelajari neurosemantik. Ya. Dan ternyata penting banget kita belajar ini untuk ya training parenting. Pembelajaran parenting adalah pembelajaran yang paling gampang teori, paling gampang. Tapi prakteknya, tadi itu membuat I statement, membuat perasaan dan pikiran kita stabil, itu yang challenging sekali. Dan dua bapak-bapak keren ini membicarakan bangun fondasi di rumah. Nah sekarang ayah bunda, kakak adik semuanya, sudahkah kita melakukan itu? Seberapa penting parenting itu buat kita? Nah, sekarang yuk kita berdiskusi. Udah siap untuk diskusi? Bang Lukito dan Kang Pur? Siap. Nah yuk, yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Nanti kalau saya nggak ada yang bertanya, saya lagi nih yang bertanya. Mumpung karena bertemu dengan mereka ini di luar bukan hal yang mudah. Sekarang mumpung kita ada sama-sama di sini, yuk silakan angkat tangannya. Diangkat Bang. tangan. Oh, diangkat tangannya. Bang, waktu kemarin di kelas remaja saya, itu setelah kelas kan ada sesi coaching. Ada satu anak yang mengaku akhirnya bahwa dia gay.
Di situ benar nggak nih, Bang? Yang saya lakukan pertama saya adalah saya mengapresiasi dia atas kejujuran. Dan pada saat dia menyatakan dia gay, dia nangis dan dia bilang, Mama Ari, susah buat aku keluar dari situ. Nah, Bang, seberapa penting, Kang Pur, Bang Kito, seberapa penting kita membuat komunikasi itu firm pada anak-anak dan membangun value mereka. Seperti tadi, bagaimana kita membangun jembatan. Kalau komunikasi itu bagian jembatan. Dan nothing is great. Nah, gimana nih sekarang kalau yang, aduh, Bang, itu tadi kan anaknya kalau mulai dari kecil kita bangun semuanya. Bahan bangunannya, jaraknya, dan segala-galanya. Terus kalau sekarang nih, ilmunya baru aku dengar di sore ini. Masih terlambat gak kita sebagai orang tua untuk membangun, mereparenting. Bahkan, aduh, kayaknya komunikasi aku dengan istri aja nih belum beres sih sekarang. Padahal itu saya basic untuk kita membangun suatu komunikasi yang baik lagi buat anak-anak. Gimana tuh? Apakah ada kata terlambat? Dan kalau sudah terlambat, baru sekarang sore ini mendengarkan, what should we do? Monggo gantian jawabnya. Campur dulu. Ya, silakan Pak Lukito. Tadi kan saya dulu, sekarang Pak Lukito dulu. Ya, jadi kalau menurut saya nggak ada yang terlambat ya. Segala sesuatu itu kan memang indah waktunya. Waktu kita sadar, kita tuh akan ya dibantu lah. Kalau kita kan percaya orang-orang spiritual seperti kita dipercaya bahwa ada tangan yang punya kuasa yang jauh lebih besar dari kita yang bisa membantu kita. Kalau menurut saya sih intinya adalah ya kembali lagi ya kemampuan kita untuk bisa berubah, keputusan kita untuk berubah. Saya juga bukan orang yang hebat, yang kalau mungkin dibilang expert ya enggak juga ya. Saya juga orang yang masih jatuh bangun untuk belajar. Tapi kan bukan hasil akhir, karena nggak ada hasil akhir. Yang ada adalah progres. Bagaimana kita bisa terus menerus mau jujur lagi sama anak ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga sering tanya nanti sama kalau anak-anak. itu saya telepon juga itu si marketing gitu. Kalau misalnya sama anak-anak ketemu ya, apalagi udah jaraknya jauh, udah waktunya jauh, saya suka tanya apa gimana. Nah, perhatikan waktu mereka misalnya posting Instagram apa segala macam. Nah, ini juga sesuatu yang penting Bapak Ibu. Jangan kepo jawab-jawabin Instagram mereka karena kadang-kadang mereka juga malu, ya kan? Jangan, tapi kita perhatikan kata-kata mereka. Ya, mungkin kita hanya like saja boleh, tapi saya pernah dengar satu kali anak saya tuh bilang sama saya di Instagram, dia bilang, thank you Dad for accepting me and understand my crazy ideas, kata dia. Itu sebuah momen, tapi saya nggak gampang ke situ Bapak Ibu. Itu butuh air mata, butuh sebuah hati yang perlu diajar untuk bisa apa namanya lebih dilembutkan gitu. Karena waktu saya dibully, saya itu kan ngalami namanya masalah isu marah. Marah saya tuh luar biasa sekali. Jadi saya tuh akan menyakiti orang gitu. Nah, sampai satu titik tadi waktu ditanya tentang reparenting, saya bersyukur ya yang di atas itu ngatur waktunya. Jadi ada orang yang membuli saya, yang rajin membuli saya, tiba-tiba datang seminar saya. Jadi waktu mau bikin seminar, panitianya taruh saya di lobi untuk ngopi, tiba-tiba orang ini datang. Jadi kalau misalnya saya ingat Kang Pur sebagai sahabat saya, ya kan saya ingat dia sebagai orang yang membuli saya gitu ya. Tapi ternyata begitu kita cerita-cerita, dia tuh jauh lebih susah hidupnya dari saya. Ya, jadi nanti kalau next time kita buat kasus bully ya kita bisa ngomong ini. Tapi Bapak Ibu dengar baik-baik, teman-teman dengar baik-baik. Nasibmu, apa yang terjadi sama dirimu itu tidak pernah berhubungan dengan anakmu. Jadi nasibmu bukan nasib anakmu. Anakmu itu punya nasib lebih baik kalau kita mau berubah. Lalu papa kita mengajar kita dengan mungkin keras, mungkin bikin kita sakit hati segala macam. Ingat baik-baik. Sekarang kamu punya anak, kamu yang putuskan mau melanjutkan lingkaran setan atau tidak. Jangan pindahkan. Oh, ini gara-gara papa saya dulu didik saya dengan keras, sekarang kamu didik dengan keras. No, Bapak Ibu, kita yang putuskan. Itu sebabnya jangan pernah berkata ini karena papa saya, ini karena mama saya. No, Anda sudah besar, Anda sudah dewasa, Anda yang putuskan. Jangan salahkan hidup Anda kepada anak-anakmu. Jangan Bapak Ibu. Jadi kita belajar untuk memutuskan rantai itu. Rantai putaran-putaran yang tidak berguna itu. Ya, gitu ya. Makasih.
Kang Pur, ada Ya, tambahan? jawabannya singkat aja, tidak ada yang terlambat untuk belajar, dan belajar komunikasi menjadi bekal yang penting untuk kita mampu terhubung, mampu mempengaruhi, mampu berupaya untuk setidaknya mengubah, kalaupun tidak bisa berubah, kita sudah responsible tuh untuk memberikan dampak. Jadi dampak dari komunikasi itu sendiri, ya yang kaitan tadi tidak ada kata terlambat. Ada pertanyaan di chat, Mbak Ari? Oke. Kenapa sih nggak bisa lihat chat? Sebentar. Oke, dari Mbak Andini. Oke, thank you Kang. Sebentar. Izin bertanya kepada Pak Lukito. Saya seorang guru dan sering mendapatkan keluhan orang tua siswa yang kebingungan menangani anaknya. Pertanyaan saya, jika kita menemukan siswa atau anak yang keinginannya lebih ke arah negatif, apakah orang tuanya harus mengikuti kemauan anaknya sebagai bentuk penerimaan? Dan kapan saat terbaik orang tua harus mengambil alih untuk mengendalikan keinginan anak-anaknya yang dirasa sudah kelewat batas di arah negatif? Ya, saya perlu tahu sih sebetulnya negatif ini maksudnya apa. Ya, karena banyak hal yang kita anggap negatif sebetulnya itu nggak negatif sebenarnya ya. Contoh misalnya ada orang tua, Pak, anak saya tukang nyontek. Jadi waktu konsultasi, Pak, anak saya tukang nyontek. Saya bilang bagus dong, kaget dia. Oh bagus, nyontek bagus. Saya bilang bagus karena anak nyontek itu sebetulnya anak yang bisa menemukan mencari jalan keluar dari masalah dia, kreatif dan lain-lain. Nyonteknya salah, tetapi sebetulnya skillsnya ada di situ. Nah, Survival skill ya. ya betul. Ya saya juga pernah nangani satu anak, dia dikeluarin dari sekolah tuh 2 kali, Kang Pur. Kelas 1 dikeluarin, kelas 2 dikeluarin. Kelas 3 masuk ke sekolah saya. Begitu dia masuk daftar, ini orang tuanya masih di ruang resepsionis loh. Ini anak naik ke lantai atas, lalu diajakin tarung. Anak SD kelas 6 diajakin tarung sama dia, anak SMP diajakin tarung sama dia. Tarung Jadi, literally tarung, berantem gitu. bener berantem. Memang ini anak luar biasa suka berantem. Ya, Bapak Tarung. menemukan berbagai macam cerita. Nanti kalau saya bisa cerita bisa panjang. Jadi anak ini akhirnya diterapi. Ya, saya sempat pegang setahun. Terus saya ngobrol sama dia. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sekarang? Anaknya sudah SMP kelas berapa? Saya lupa, kelas 1, Dicontoh kelas ya, 2. Dit ya. Dan Jadi anak kalau ini ngomong harus jelas-jelasnya. Kalau nggak jelas, Iya. Perlu dan anaknya itu sekarang jadi kalem banget. Saya suka ledekin, kamu kenapa nggak berantem lagi? Aduh, udah mister, katanya manggil saya mister. Aku bosen berantem terus, itu nggak bener. Nah, akhirnya disadarnya nanti kan. Tapi Bapak Ibu ini bayangkan kalau kita buang. Bayangkan kalau kita cap dan capnya nggak pernah dicabut. Jadi negatif nih, negatifnya mana dulu. Nah, kalau misalnya katakan bener-bener negatifnya sudah berbahaya deh. Ya memang orang tua perlu tegas. Bapak Ibu, ketegasan itu bukan berarti Bapak Ibu melakukan kekerasan, bukan. Tegas itu bisa menggunakan tadi I statement itu. I love you and I don't want you to do that. Dan kita jagain dia. Ya, ada anak-anak yang kecanduan, saya baru pegang satu anak kecanduan judi online, udah dijualin Bapak Ibu, dijualin panci jeleknya dijual gitu loh. Karena judi online kan. Jadi saya baru nangani ini. Saya bilang cinta dengan disiplin itu satu koin. Ya, jadi mata uang itu ada 2 sisi, cinta dan disiplin itu satu koin, cinta dan firm itu satu koin, kind and firm. Kind means that I love you, but firm means I don't want you to do that because I love you. Ini satu koin gitu. Makanya kita perlu belajar melatih ini. Dan ini panjang ya kalau kita ngomongin, tapi intinya adalah mari lihat dulu negatifnya apa nih. Dan saya melihat ini menurut saya ya, dalam segala sesuatu apapun yang anak-anak lakukan itu selalu akan ada hal baik. Selalu loh, saya nggak bilang enggak, selalu. Contoh, orang kecanduan online pun ada hal baik sebetulnya kalau kita bisa lihat. Ya, jadi kita perlu belajar untuk melihat itu. Ya, itu. Thank you. Thank you Bang Lukito dan Kang Pur. Karena waktu kita tinggal 2 menit. Saya akan melakukan rap cepat. Dan misalnya nih, Bang Lukito dan Kang Pur nih, boleh ditulis di chat, kalau kita mau belajar lebih tentang komunikasi dengan Kang Pur dan Bang Lukito, kemana kita pergi? Karena kita melakukan reparenting. Nah, ini tadi apa yang kita pelajari? Ternyata dari Kang Pur, komunikasi itu bagaimana respon sesuai dengan yang kita harapkan.
Dan kita perlu tahu apa beda komunikasi dan bercakap-cakap. Dari kecil anak-anak mulai diajarkan, mulai dibangun rasa tanggung jawabnya. Dan bagaimana suami dan istri sama-sama membangun komunikasi untuk memberikan komunikasi yang lebih baik lagi untuk anak kita. Bangun semuanya di rumah. Lalu kita komunikasi efektif. Parenting itu ternyata ilmu untuk manusia. Ilmu untuk manusia. Dan bagaimana berkat komunikasi itu ibaratnya komunikasi itu dulu tuh saya barangnya saklar, sekarang keren banget nih. Ibaratnya jembatan. So perhatikan bahan bangunannya, waktunya, jaraknya, kemudian maintenance-nya apakah di maintenance oleh kita semua dalam satu keluarga ya, berarti ayah, bunda, dan anak-anak. Bagaimana membangun pernikahan yang baik, karena dengan membangun pernikahan yang baik, kita membangun komunikasi dalam keluarga. Wow, bener banget ini. Ini tuh kunci banget. Jadi ayah bunda perlu pacaran. Pacaran untuk membangun suatu hubungan yang lebih baik. Kemudian, quality time yang baik antara ayah dan bunda. Sekarang what is parenting? Tadi sudah dilakukan demo botol dan gelas. Botol adalah orang tua, gelas adalah anaknya. Bagaimana orang tua mengisi ke anaknya atau menuangkan sesuatu ke anaknya, seperti itulah yang ada dalam seperti tekonya. Ya, oke. So sebagai orang tua, bagaimana apakah kita mau yang teko kosong, teko nggak berwarna, atau yang tidak punya rasa? Apalagi nih? Oke, ternyata kita kalau penting untuk menghidupkan komunikasi, yuk kita nyalakan komunikasi dalam keluarga. Bagaimana caranya? Ada 3. Jaga pikiran dan perasaan. Kemudian perlu menciptakan momen orang tua. Perlu menyediakan waktu dan hatinya dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, jangan serang anaknya. Kita sama-sama belajar yuk, I statement itu seperti apa. Jangan cepat-cepat. Kita akan bilang jangan, dan jangan. So, itulah komunikasi efektif dengan anak remaja di saat konflik. So, nothing is gray. Itu cakep banget. Dan thank you Bang Lukito dan Kang Pur. Kalau ada kelasnya, aku pun mau belajar lagi. Ya, dan kita semua yuk sama-sama belajar. Oke, Mbak Mimi, boleh saya kembalikan kepada host kita, Mbak Mimi. Mbak Mimi masih ada di sini? Ya, balik lagi. Balik lagi. Mbak Mimi asik banget ini. Kenapa waktunya cuma sebentar? Ya. Oke, terima kasih banyak untuk uraiannya tadi Pak Lukito, Kang Pur, dan juga rekapannya, moderasinya dari Mbak Ari yang merangkum apa yang dibahas pada hari ini, yang saya juga belajar juga nih, banyak gitu ya. Memahami juga, oh oke, ada sesuatu yang mungkin perlu di-improve gitu ya, tapi tadi membesarkan hati saya juga apa yang dikatakan Kang Pur, nggak ada kata terlambat, begitu juga begitu bilang bahwa sesuatu akan indah pada waktunya. Ya, saya berharap semoga kita semua para orang tua ini ya, juga bisa mendapatkan harapan-harapan baru. Terutama untuk yang masih belum punya anak nih, wah ini berguna sekali ya. Jadi jangan sampai ya, jadi jangan sampai melakukan apa ya, karena udah tahu, jadi lebih akan lebih kompeten lah ya sebagai orang tua yang baik. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum meninggalkan sesi ini, kita akan foto bersama. Silakan dibuka kameranya kalau berkenan. Pak Uton, thank you. Ya, Bapak Ibu silakan. Pak Uton masih ada, Siap. Mas Oh, Arya. kalau dipoto siap, foto buka kamera kita. Oke, saya akan mulai foto ya. Baik, kita ada 3.000 lembar, jadi harap bersabar. Mantap sekali. Oke, 1, 2, ada lagi yang mau buka? Oke. 1, 2, 3. Tahan senyumnya, karena kita tidak tahu ada di layar yang mana. 1, 2, 3. Dan sekali lagi, 1, 2, 3. Belum kita bubaran, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, nanti yang sudah ikut dalam WAK-nya yang InsiTalk, jangan leave dulu. Bapak Ibu, karena WAK itu adalah temporary, cuma sementara. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan link untuk join di WAK kami yang lebih permanen, WAK untuk komunitas neurosemantik dan NLP gitu, dan meta coaching. Untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai event-event kami selanjutnya,
dan juga untuk berdiskusi loh Bapak Ibu. Jadi bisa juga nanti bertanya di situ, nanti teman-teman dari NS Trainer ataupun Meta Coach bisa juga meresponnya gitu ya. So itu lalu untuk yang tadi mungkin ikutnya di belakangan, nggak apa-apa, bisa nonton lagi siaran ulangnya gitu yang akan kita tayangkan di websitenya Neurosemantik Indonesia. Oke, terima kasih. Dan ini ada informasi yang menarik. 2 bulan lagi Insitalk yang mendatang di bulan November, minggu terakhir tanggal 24 ya, 24 November. Salah satu narsumnya adalah Mbak Ari yang sekarang jadi moderator, dan nanti juga di sini ada Mbak Rani. Say hello Mbak Rani, angkat tangan kalau ada di sini. Mereka berdua akan tampil di sini untuk memberikan informasi kami selanjutnya mengenai sesi Insitalk. Dan di bulan Oktober, bulan depan, tanggal 9 juga akan ada sesi Cafe yang juga terbuka untuk publik. Nanti informasinya juga akan kami share di WA-nya. So, akhir kata terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lukito, terima kasih Kang Pur, terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Sampai ketemu lagi di sesi kita selanjutnya. Alright. Thank you semuanya. Thank you ya. Terima kasih Bye, Mama thank Ari, you. Pak Thank you Mbak Lukito, Mimi, Kang thank you Teh Pur. Bye, Teh Iis. Iis. Happy birthday. Happy birthday Teh Iis. Oh ya ulang tahun. Let's celebrate. Happy birthday ya. Thank you, thank you. Thank you semua yang sudah hadir. Bye. Bye.